Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan nama saya Nika Dek Juliasti, CGP Angkatan 11, SMA Negeri 1 Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Di video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam menuntun murid, pendidik diibaratkan seperti seorang peternak atau pembudidaya. Peternak atau pembudidaya lebah harus memberikan perhatian dan perawatan yang baik agar bibit-bibit lebah tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga nantinya dapat menghasilkan madu yang banyak dan berkualitas tinggi. Begitu juga dengan pendidik, yang dalam menuntun murid harus senantiasa memberi arahan, teladan, dan perhatian dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas. Pendidik juga harus memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Sehingga nantinya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti yang luhur. Untuk menguatkan budi pekerti atau karakter murid, pendidikan dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur sosial kultural daerah setempat atau kearifan lokal. Dengan mengintegrasikan konsep nilai luhur sosial budaya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi wahana pembentukan budi pekerti atau karakter murid yang kuat, mengakar pada nilai-nilai luhur budaya setempat, yang nantinya dapat membentuk generasi yang berdaya, memiliki identitas kuat, dan siap berkontribusi pada masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan belumlah memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi saja. Saya menekankan murid untuk menghafal materi tanpa memperdulikan apakah mereka sudah benar-benar paham atau belum. Saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama dan kurang memperhatikan kekuatan kodrat murid, baik itu minat, bakat, maupun lingkungan belajarnya. Saya pun menganggap pembelajaran sudah berhasil apabila nilai murid sudah mencapai KKM, baik itu nilai tugas maupun nilai ulangan harian. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa murid merupakan subjek dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran haruslah berpusat pada murid atau student center. Guru tidak lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi sebagai fasilitator dalam pembelajaran, yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menuntun murid. Sebagai seorang pendidik, sangat penting mempelajari karakteristik murid, sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan sebagai pendidik, saya harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya.
Adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Mengenali dan memahami karakteristik murid atau kodrat murid, sehingga pembelajaran dapat berpihak pada murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, sehingga murid menjadi lebih merdeka dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian memperbaiki praktek pembelajaran selanjutnya agar lebih berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Om Santi Santi